hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
benar Tuhan, Kau hebat, Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tidak ternilai setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau ada Tuhan, sebagaimana Kau ada, dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa di surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang akan diperdengarkan pada malam hari ini, itu semua tidak kembali sia-sia, melainkan boleh menjadi suatu benih yang akan bertumbuh subur di tanah hati kami masing-masing Tuhan. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini seluruh doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali lagi kita berjumpa pada ibadah tengah minggu kita. Dan masih ada dalam bulan April dalam tema Delights in King's Word. Pada malam hari ini saya mau mengambil dari satu firman Tuhan atau satu perikop yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga sudah sering membacanya hari demi hari, ataupun kita sudah sering mendengar hamba Tuhan menyampaikan tentang firman ini. Tapi saya akan mengambil ini karena ini sangat berkaitan dengan tema kita pada bulan hari ini. Dan mari kita sama-sama baca di Mazmur pasal yang pertama, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kita akan membaca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, terpuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa perikop ini atau bacaan kita pada malam hari ini itu sebenarnya sudah menjadi bacaan yang sangat sering sekali kita dengarkan, sangat sering sekali kita baca, sangat sering sekali kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui ayat ini. Ya, tapi kenapa saya mau ngambil ayat ini? Karena menurut saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan ini. Kita perlu sekali untuk merefresh apa yang sudah pernah disampaikan sebelum-sebelumnya. Dan mari kita juga sama-sama introspeksi diri kita. Apakah dulu yang kita dengar dengan apa yang kita dengar sekarang, ketika kita sudah mendengarnya lebih daripada 2 kali, 3 kali, apakah firman itu sudah hidup dalam kehidupan kita? Apakah firman itu hidup, atau firman itu hanya sekedar sesuatu yang kita dengarkan tapi tidak kita lakukan? Kalau orang Indonesia sering berkata, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di Rock International Ministry Malaysia ini bukan jemaat yang hanya mendengar firman, bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi setiap daripada kita adalah pelaku-pelaku firman yang tetap selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, jadi mari kita sama-sama membahas, kita mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan adalah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Manusia cenderung untuk lebih mudah mengingat sesuatu yang tidak baik daripada sesuatu yang baik. Sama seperti kalau di Indonesia dikatakan peribahasa, karena satu nila setitik rusak susu satu belanga. Seperti itu, yang artinya bahwa ya hanya karena satu kesalahan 1000 kebaikan akan terlupakan. Atau mungkin ada juga yang dikatakan semut di seberang terlihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kita mungkin bisa melihat kesalahan-kesalahan kecil yang orang lain punya, tapi kesalahan yang luar biasa besar dalam kehidupan kita tidak tahu atau kita tidak melihatnya sama sekali. Nah, jadi dasarnya manusia lebih mudah untuk melihat kesalahan atau sesuatu yang tidak baik daripada dia melihat sesuatu yang baik dari kehidupan orang. Itu sebabnya di sini saya percaya
Pemazmur sangat bijaksana untuk melakukan ataupun memperlihatkan dulu sajaknya dimulai dari sesuatu yang tidak baik. Ya, di sini tidak berjalan menunjukkan sesuatu yang tidak baik dulu ya. Jadi tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan 3 kata kerja di situ, yaitu berjalan, berdiri, duduk. Apakah apa maksud daripada 3 hal ini dikatakan di ayat pertama ini? Yaitu kalau kita lihat ada dari 3 hal ini, berjalan, berdiri, dan duduk, semuanya adalah aktivitas manusia. Ya, aktivitas dalam setiap aktivitas apapun yang kita kerjakan, pasti 3 hal ini yang kita akan lakukan. Kalau kita nggak berjalan, kita nggak berdiri, ya kita pasti duduk. Itu aktivitas selain tentunya tidur ya, saudara-saudara sekalian. Tapi dalam keadaan tidur tidak ada ya, kita hanya tidur, kita hanya beristirahat, memejamkan mata, dan tidak ada aktivitas lain ya. Tapi ketika kita berjalan, berdiri, dan duduk, ya itu banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di situ. Entah kita sedang mungkin membaca koran, ataupun mungkin kita sedang membaca website atau apapun itu. Tapi itu semua adalah suatu hal yang aktivitas yang kita lakukan. Jadi di sini kita diajarkan untuk berwaspada dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita berwaspada untuk kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, untuk kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan ayat kedua ini merupakan suatu hal yang luar biasa, yaitu dikatakan oleh pemazmur, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, but his delight is in the law of the Lord. Oke. Nah, saya mau ambil satu ayat lain yang mengatakan seperti ini. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan ataupun Taurat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi perhatikan ini baik-baik, karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan itu merupakan sikap kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan itu adalah sebenarnya bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan itu sendiri. Ya, oke, sekali lagi saya ulang. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan itu menunjukkan atau memperlihatkan sikap asli kita terhadap Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi, jika firman Tuhan adalah kesukaan kita, maka Tuhan juga merupakan kesukaan bagi kita. Saya percaya itu. Kalau firman Tuhan adalah kegemaran bagi kita dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan adalah kegemaran, artinya sebenarnya kita juga gemar, atau kita suka, atau kita akan selalu menanti-nantikan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada orang yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, kalau dia tidak melakukan firman Tuhan. Aku taat kepada Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan firman-firman Tuhan. Hanya manusia yang, saya mau katakan, bukan manusia yang bijaksana yang melakukan hal-hal itu. Ataupun mungkin dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah orang-orang fasik, atau kumpulan-kumpulan pencemooh. Adalah orang-orang yang melakukan hal itu. Mereka mengerti firman Tuhan, mereka mungkin tahu keselamatan berasal dari Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Saya katakan bahwa seperti ini, jangan berkata kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi firman-Nya. Jangan berkata kita mentaati Tuhan kalau kita tidak mentaati firman-Nya. Bagaimana Tuhan dapat bekerja? Bagaimana Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, saya katakan sekali lagi, bagaimana Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Akankah janji Tuhan, akankah mujizat Tuhan terjadi begitu saja sedangkan kita hanya makan tidur? Seperti itu.
sedangkan kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Akankah mujizat Tuhan atau janji Tuhan terjadi untuk orang yang tahu kebenaran, yang mungkin mereka mengerti kebenaran, mereka tahu kebenaran, tapi mungkin mereka enggan untuk melakukan kebenaran itu. Mereka enggan untuk mencari Tuhan. Mereka enggan untuk bersekutu bersama umat Tuhan. Mereka enggan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka enggan untuk melakukan, sekali lagi, melakukan firman Tuhan. Atau mereka enggan untuk merenungkan firman Tuhan. Di ayat yang kedua, Mazmur pasal pertama yang kedua dikatakan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya sekedar kesukaannya firman Tuhan, kesukaannya Taurat Tuhan. Bukan hanya sekedar kesukaannya, tapi merenungkannya siang dan malam. Merenungkannya siang dan malam. Nah, apakah hal-hal itu semua ataupun janji Tuhan akan tergenapi, akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang enggan untuk melakukan firman Tuhan? Saya rasa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian tahu jawabannya, dan ya, mari kita jawab dalam kehidupan dalam hati kita masing-masing. Mari kita jawab pertanyaan itu. Apakah akan terjadi? Apakah akan terjadi mujizat dan janji Tuhan dalam hal itu? Nah, kita masuk ke ayat yang ketiga yang merupakan ayat terakhir di sini. Ayat ketiga merupakan janji Tuhan untuk orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi, ini adalah janji-janjinya Tuhan untuk orang yang melakukan firman Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang artinya adalah firman Tuhan itu menjadi kehidupan dalam kehidupannya. Firman itu hidup dalam kehidupannya. Sekali lagi, kalau firman itu tidak hidup dalam kehidupanmu, sedangkan kita setiap hari, kita sudah diperlengkapi, kita sudah diberikan makanan rohani, kita sudah diberikan suplemen rohani di setiap minggu, di setiap harinya. Tapi firman itu hanya menjadi sebuah bacaan belaka, hanya menjadi sebuah tontonan, dan kita hanya bisa berkata amin ketika kita mendengarkan atau melihat, membaca firman itu, tapi setelah itu kita tidak melakukannya. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita kembali. Saya sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan juga pada malam hari ini pun tidak luput dari hal ini. Saya pun sering sekali mengintrospeksi diri saya bahwa, ketika saya menyampaikan tentang kasih, apakah saya sudah melakukannya duluan? Ketika saya menyampaikan tentang pengampunan, apakah saya sudah melakukannya duluan? Atau saya hanya menjadi seperti tong kosong nyaring bunyinya? Yang saya bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi saya tidak mampu melakukannya. Saya jujur, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya betul-betul gemetar, saya takut, karena hidup saya adalah suratan terbuka. Karena hidup saya adalah suratan terbuka yang artinya apapun yang keluar dari mulut saya, apapun yang saya perkatakan, firman Tuhan yang saya perkatakan, saya sebagai manusia, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, saya juga harus mampu untuk melakukannya. Tapi sekali lagi, yang memampukan kita untuk melakukan itu bukan kekuatan kita sendiri. Kalau kita hanya bersandar pada kemampuan kita sendiri, tidak ada sesuatu pun yang mungkin kita dapat perbuat. Karena firman itu bukan menjadi suatu kesukaan untuk kita. Itu akan menjadi berat. Tapi ketika firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam itu menjadi sebuah kesukaan, menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah kegemaran dalam kehidupan kita, kita mampu untuk melakukannya. Sama seperti hobi. Kalau misalnya contoh, istri saya hobi memasak. Ketika ada suatu event memasak, dia pasti akan sukacita untuk melakukannya, atau dia melakukan itu setiap hari tanpa berkeluh kesah, karena itu adalah hobinya. Tapi bayangkan kalau saya seorang yang bukan hobi memasak, saya disuruh untuk memasak, padahal saya sedang melakukan hal lain, pasti saya akan bersungut-sungut, karena itu bukan sesuatu hal yang saya suka gitu. Bukan sesuatu hal yang saya suka. Ataupun mungkin ada seseorang yang hobi jalan-jalan, tiba-tiba dia harus dikurung di rumah, ataupun dia tidak boleh keluar, dia tidak boleh jalan-jalan, dan dia hanya boleh di rumah saja. Itu pasti akan menjadi sesuatu hal yang
yang susah sekali untuk seseorang itu. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa mari jadikan firman Tuhan menjadi kegemaran untuk kita. Mari jadikan firman Tuhan menjadi kegemaran untuk kita supaya apa? Supaya ketika kita melakukannya, ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak mengatakan itu susah, itu sulit. Karena apa? Kesukaan kita adalah firman Tuhan dan kita merenungkannya siang dan malam. Nah, sekali lagi kita kembali ke ayat yang ketiga, merupakan janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berarti di sini adalah pohon yang selalu dekat dengan sumber kehidupan. Dia tidak akan pernah kekurangan dalam kehidupannya dia. Sumber kehidupannya ada di dekat dia. Dia tidak akan pernah merasa kekurangan. Dia tidak akan pernah merasa bahwa kenapa hidupku seperti ini? Kenapa kok aku kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu? Tapi karena apa? Karena Tuhan ada selalu bersama-sama dengan dia. Dia tidak akan pernah merasa bahwa dirinya kekurangan. Segala sesuatu Tuhan pasti akan cukupkan ketika kita melihat bahwa ketika kegemaran kita adalah firman Tuhan dan ketika kegemaran kita atau kesukaan kita ialah firman Tuhan, saya percaya bahwa kita pasti akan melihat banyak sekali janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita dan kita akan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Segala sesuatu yang Ia berikan, yang Ia janjikan, pasti Ia akan tepati. Yang kedua, dia yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang artinya akan terus produktif. Orang ini akan tetap terus produktif dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Apapun yang sedang Tuhan percayakan hari ini padamu, pekerjaan, pelayanan, ataupun usaha, bisnis usahamu, saya percaya bahwa semuanya itu pasti akan tetap terus diberkati Tuhan, akan berlimpah-limpah hasil panennya 30, 60 sampai 100 kali lipat karena ketika kegemaran kita adalah firman Tuhan, sekali lagi Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Apapun yang terjadi, percaya pada waktunya Tuhan. Sekali lagi, apapun itu dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama nantikan waktunya Tuhan. Kalau orang bahasa Jawa mengatakan menggupu-gupui gitu. Jangan gupu-gupui Tuhan dalam untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya kita. Ingat, waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Kalau Tuhan merencanakan apapun dalam kehidupan kita, Tuhan punya waktunya Dia. Dan kita sebagai manusia percaya saja bahwa Tuhan akan merencanakan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang tidak layu daunnya di sini saya mau katakan bahwa gini, kita tetap akan kuat dan bersemangat. Kita tidak akan mudah putus asa dan kita tidak akan menjadi loyo. Kita tidak akan menjadi loyo dalam segala sesuatu dalam segala usia. Kita akan melihat bahwa tuntunan Tuhan akan menjadi sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita dan kekuatan kita, semangat kita tidak akan pudar. Karena apa? Kita tahu bahwa Yesuslah, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber hidup kita. Dari Dialah berasal segala sesuatunya. Dan yang terakhir dikatakan di sini adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, apapun yang Ia kerjakan di dalam Tuhan akan dibuatnya berhasil, akan dibuat Tuhan berhasil. Sekali lagi, adalah segala sesuatu yang dibuat dengan Tuhan ya. Kalau itu dibuat di luar Tuhan, ya kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi Tuhan menjanjikan apa saja yang Dia perbuat pasti berhasil. Apa saja yang Dia perbuat bersama-sama dengan Tuhan pasti berhasil. Jadi sekali lagi mari sama-sama kita menjadikan Taurat Tuhan menjadi kesukaan kita. Menjadi kesukaan kita, menjadi kegemaran kita, menjadi hal yang paling kita nanti-nantikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti halnya kalau dikatakan dalam sebuah pujian,
seperti prajurit merindukan pagi. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Mari sama-sama. Kalau bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan, bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan adalah dengan kita membaca firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan itu dalam kehidupan kita. Perkatakan setiap hal-hal yang baik, janji Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatunya akan menjadi baik. Ubah pola pikir kita, ubah perspektif kita, cara kita melihat sesuatu ubah. Kalau kita melihat ada sebuah tantangan yang besar di depan kita, coba kita ubah perspektif kita lihat dari perspektifnya Tuhan. Masalah itu untuk apa? Tuhan memberikan masalah itu atau Tuhan mengizinkan, saya ubah bahasa saya, Tuhan mengizinkan untuk kita melalui hal itu. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan ingin kita dilatih. Apa yang Tuhan inginkan terlatih dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita tanya dengan Tuhan. Karena saya percaya setiap kita tempat ini seperti yang saya sudah pernah sampaikan sebelumnya bahwa kita punya cerita kita masing-masing. Tuhan menulis cerita kehidupan kita berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi saya percaya bahwa setiap daripada kita di tempat ini, dari tempat kita masing-masing, kita sama-sama membaca firman Tuhan yang sama, dan kalau hasilnya berbeda, saya yakin itu semua adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas setiap firman yang Kau sampaikan dalam kehidupan kami pada malam hari ini, Bapa di surga. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk menyukai firman-Mu, untuk menjadikan firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami, kegemaran bagi kami Tuhan, sehingga ketika kami melakukannya, kami tidak bersungut-sungut Tuhan, tapi ketika kami melakukannya dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah kekasih jiwa kami, dan Engkau Tuhan sangat mengasihi kami, dan kami pun mau Tuhan Yesus untuk melakukan setiap firman-Mu dengan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan menjadi pendengar saja. Ini seru doa kami Tuhan, dan setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang sedang kami lakukan saat ini Tuhan, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami, dan Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Ini seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.